Sobatku, kembali lagi di Ngopi Sore, ngobrol pintar dan inspiratif. Masih bersama saya Nicita dan juga dua narasumber yang gantengnya luar biasa nih ya, Pak Faisal dan juga Pak Ramon. Banyak sekali hal-hal yang kita perbincangkan dengan santai hari ini namun juga berbobot. Nah, Pak Faisal, tadi masih ada cerita-cerita unik nggak yang mau dibagikan ke kita mengenai soal digitalisasi tadi yang sempat disinggung sama Pak Ramon ya Pak ya? Ya itu tadi, saya bilang gara-gara pandemi, akhirnya proses untuk mengajak orang ke digitalisasi usaha, digitalisasi marketing, itu semakin mudah, ya semakin mudah. Nah tapi dalam perjalanannya, semua orang bereforia ke digital, tetapi akhirnya di 3 bulan, 4 bulan pertama mulai stres nih. Hmm. Udah Stresnya ke kenapa nih Pak? digital kok nggak juga nambah-nambah usahanya Oh. gitu. Ya inilah yang tugasnya Kominfo juga untuk apa sih istilahnya literasi digital Digitalisasi ya ya. kita harus ajarin. Heeh. Ternyata setelah saya teliti beberapa usaha, ternyata kontennya tidak menarik karena semuanya digital. Kan orang mikir dong, buang-buang kota lihat Hmm. sesuatu yang tidak menarik ya kan. Akhirnya kesimpulan saya perlu konten yang kreatif. Akhirnya kita rubah nih, digitalnya udah kita tinggal karena semua udah menuju digital, tinggal kita cari bagaimana solusi untuk bisa menghasilkan konten kreatif Mm-mm. ya, tentang foto produk yang bagus, tentang video produk yang bagus, tentang tag konten yang baik dan gitu-gitu. Mm-mm. Nah, setelah kita rubah-rubah begitu dalam perjalanannya, mereka masih kalah pasti sama teman-teman milenial. Ya, jadi kita rubah lagi di dalam 3 bulan berikutnya kita ganti lagi. Kenapa sih kita udah kreatif tapi nggak dapat juga? Oh, ternyata pemahaman media sosialnya eh, belum baik. Ya, misalnya nih contoh sederhana, wah nih gue malam minggu santai nih, ayo kita upload usaha. Dia santai tapi dia lupa audiennya lagi pacaran semua, ya malam minggu Jadi yang nggak timingnya nggak tepat gitu Pak ya? efektif ya. Jadi Hmm. kadang-kadang ada upload yang tertentu pada jam-jam tertentu itu kita menyesuaikan audien kita, bukan menyesuaikan serius Iya. ya bukan menyesuaikan kita gitu loh. Kalau saya sih maunya Luna Maya aja saya panggil, tapi karena segmennya ibu-ibu, lihat Luna Maya dia mintanya cowok, ya kan Bang Raymond paksa dihadirkan, ya kan begitu. Oh siap. Jadi Kalau kita soal ibu-ibu siap ya Pak ya? jadi ketika kita memberikan pelayanan publik seperti itu, kita harus menekan ego kita lebih pentingkan audien kita. Ketika memang audien usaha kita ini adalah anak-anak milenial, jangan weekend posting-posting terus. Kita memang nganggur di rumah, tapi dia nggak ada, ya kan? Nah, itu yang harus dipahami. Kemudian soal statistik algoritmanya media sosial dan begitu-begitu. Akhirnya kita ajarin pelan-pelan. Iya. Nah, dengan begitu bisa naik nih mulai usaha. Tetapi teman-teman yang memang basically-nya memang online selama pandemi ini dari beberapa usaha, nanti kita akan ajak di ngobrol sore nanti datang, biar biar masyarakat tahu bahwa ada teman-teman yang memang basically-nya online hampir tidak ada pengaruh selama pandemi. Bahkan beberapa teman yang jualan online memang basicnya online, dia bilang, Pak saya malu bilang apa? Saya malu bilang kalau yang lain meng-PH-kan karyawan, kami mencari karyawan, Luar kami biasa. menambah karyawan. Sampai malu dia. Ya. Karena memang ya udah keren, udah digital ini. Iya benar. Dan digitalisasi itu juga salah satu yang membantu keterbukaan informasi ya Pak ya? Betul. Dengan digital ini apalagi media sosial, sudah kita sebar ini, hari ini lagi begini begini begini. Hari ini tadi pagi kita udah eh, vaksinasi kedua Sinovac ya, vaksin COVID tuh. Pak Sekda disuntik, kita lihatkan kepada masyarakat. Kita bisa update nih cepat, sehingga masyarakat kita harapkan udah nggak usah takut nih, orang nggak apa-apa, ya kan? Cuma walaupun ada isu kemarin, isu terbaru, vaksinasi pertama ada Bupati, saya lupa di Jogja, Bantul atau Sleman, baru sehari Bupati divaksin Sleman. meninggal. Iya. Lah ya memang dia meninggal, memang udah COVID, bukan gara-gara vaksinnya. Nah ternyata setelah saya cari tahu, edukasinya juga kurang. Vaksin Sinovac ini ketika disuntik dia belum efektif. Dia akan efektif setelah 14 hari.
kemudian 14 hari harus ada booster lagi untuk disuntik yang kedua. Dan ini juga belum, nanti 14 hari berikutnya baru dia mulai efektif, karena virus yang dimasukkan adalah virus yang sudah dilemahkan. Bukan, malah virus yang mati kalau Sinovac. Jadi Indonesia udah beli 6 kalau nggak salah, 6 merek vaksin. Jadi masyarakat juga nih sekaligus kita sosialisasi, perlakuan setiap merek ini berbeda. Jadi jangan kaget nanti ada yang 1 kali suntik, kenapa yang kemarin 2 kali minta 2 kali juga disuntik. Ya semuanya berbeda karena bahan bakunya juga berbeda. Ada Sinovac adalah paling aman menurut Indonesia. Kan ada nih isu di luar, Indonesia beli Sinovac di Cina, orang Cina beli vaksin yang Pfizer yang ke Jerman, terus kenapa kita nggak beli aja ke Pfizer gitu. Kan rame nih isunya di luar. Padahal yang paling aman adalah Sinovac. Kita udah lakukan penelitian itu, dan Sinovac adalah bahan bakunya adalah vaksin virus yang sudah dimatikan. Jadi vaksin, jadi kayak dokter saya. Tapi masih ada basic farmasi gitu Pak. Bukan ketua farmasi. Ini jiwa farmasinya keluar gitu. Jadi vaksin itu ada virus yang dimatikan, ada virus yang dilemahkan, ada virus yang direkayasa, ada juga yang genetika, yang DNA-nya tuh yang diambil protein-proteinnya. Nah, yang Sinovac ini yang dimatikan, dia paling aman sebenarnya. Cuma kelemahannya dia harus berdasarkan survei dia harus 2 kali suntik dengan selisih jarak 14 hari. Nah, kita udah suntik nih, mudah-mudahan nanti teman-teman di Kaltim prioritasnya sekali lagi tenaga kesehatan. Jadi jangan juga nanti yang lain, wah saya belum. Kenapa kita pilih tenaga kesehatan? Karena memang dia yang berhadapan langsung nih. Dia berhadapan dengan banyak orang yang kena COVID. Coba bayangin, kasihan dia nanti kalau kena. Kalau udah kena, separuh tenaga kesehatan hilang, terus siapa yang layanin kita nanti? Ya, nanti tahap kedua datang untuk 8 kabupaten kota, kemudian nanti datang lagi dari luar masuk ke Indonesia bagi lagi ke Kaltim, baru mulai ke petugas-petugas yang publik ya, tentara, polisi. Nah setelah itu sabarlah, setelah itu juga buat seluruh masyarakat. Nah iya Sobatkom, ini sesuatu informasi yang luar biasa loh Pak ini. Jadi masyarakat atau publik tuh jadinya tahu gitu mengenai vaksin ini, karena banyak sekali memang seperti yang Bapak bilang tadi, kurangnya informasi mengenai vaksin ini juga mungkin karena kurang keterbukaan informasi itu Pak ya. Jadi banyak sekali stigma-stigma negatif dari masyarakat mengenai vaksin ini. Kemarin juga saya harus cerita salah satu strategi kita di Kaltim ketika mau penyuntikan, saya edukasi dulu, kita jumpa persnya di Fra Event, saya paksa begitu supaya wartawan juga nulisnya nggak salah. Nah, dan itu diapresiasi oleh pusat. Di lain rata-rata jumpa pers event vaksin, kemudian jumpa pers. Kita enggak, sebelum jumpa pers kita kasih press release, ini loh kondisinya, supaya ketika nulis paham. Kadang-kadang itu tadi saya bilang kan berpengaruh juga dengan media, karena saya nggak mungkin menyebarkan informasi ke setiap rumah, saya butuh media. Nah sekarang kalau informasinya udah bagus dari saya, medianya nggak bagus kan salah juga nih. Ya, jadi medianya juga harus paham bahwa ada banyak vaksin. Nah satu lagi juga isu menarik kemarin naik, kenapa kita nggak beli Pfizer saja? Pfizer itu susah. Karena virusnya memang paling bagus menurut penelitian mereka, tapi problem penyimpanannya harus di suhu kalau nggak salah di bawah 40 atau 70 minus derajat. Bayangin, Sinovac ini aja minus 4 atau minus 5, kita masih mampu lah, punya alat, kemudian iklim kita tropis, dikirim kemana-mana masih oke. Coba bayangin kalau minus 70 atau minus 50, gimana kulkasnya gitu. Ya jadi rumput tetangga memang kelihatannya bagus, ya belum tentu bagus buat kita. Jadi masyarakat nggak usah ragu, ikut saja. Pemerintah sudah membuang dana yang banyak banget untuk membeli vaksin seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita sukseskan, jangan hoak-hoak. Dan ini informasi nih ya. Ini benar banget Pak informasi. Ini informasi. Pak Ramon gimana nih ya? Jangan tegang Pak. Terpesona sekali ya mendengar keterbukaan informasi yang di
Tapi belum dijawab dia punya anak berapa. Iya. Oh tadi dari tadi Bapak penasaran, Bapak anaknya berapa sih Pak? Dua anak. Oh, Oh, dua anak lebih baik ya Pak. Sama dong kayak Pak Faisal ya. Saya zaman dulu oleh KB. Jangan tegang. Nah Sobatkom, di segmen ini juga banyak sekali beberapa Sobatkom yang melemparkan pertanyaan untuk narasumber kita. Yang pertama mungkin untuk Pak Ramon ya. Untuk Pak Ramon sendiri, ini ada yang nanya Pak, tanya ngopi ini. Dari Ahmad Agus TB Arifin, katanya seluruh daerah di Kaltim kan harusnya sudah menerapkan SIPD tahun ini. Tapi roman-romannya, bukan Ramon Pak, bukan Ramon ya. Tahun ini belum terrealisasi sempurna, baik karena teknis penerapan teknologinya sampai kemauan individualnya. Nah, sekarang apa yang bakal dilakukan KAI untuk mendorong realisasi penerapan SIPD itu? Waduh, apa hubungannya sama KAI? Sebenarnya nggak ada hubungan SIPD nggak ada hubungannya hubungannya ke pemerintah nih. Iya. Nanti kalau itu cocoknya tanya sama Pak Sekda sama Pak Kepala BPKD. Mungkin KAI ada menanggapi apa namanya kasus seperti ini belum? Ya yang jelas aku nggak tahu lah apa itu SIPD kan. Tapi memang kemarin saya ikut kontak-kontik juga itu SIPD. Iya, berarti tahu dong harusnya Pak. Bukan kontak untuk KAI, tapi yang paling penting sebenarnya bagaimana pemerintah bisa membuat program yang kemudian itu bisa diakses oleh masyarakat tanpa merubah. Nah, bisa diakses oleh masyarakat sehingga ya tadilah masyarakat bisa tahu di mana mereka bisa mengembangkan dirinya. Ini saya kasih contoh nih Mbak. Iya. Untuk kasus COVID, gugus tugas COVID di Kaltim itu siapa yang tahu kalau nggak dijelasin sama Pak Faisal barusan bahwa memang nanti ada benar. vaksin satu. Saya ini nggak goblok-goblok amat gitu, tapi saya baru tahu juga bahwa vaksin harus divaksin 2 kali. Iya. Kemudian besok jatah buat masyarakat kapan penyuntikannya? Bagaimana mekanismenya? Kalau saya sih usul pemerintah ini ya kan masyarakat kan banyak tuh yang pakai Facebook tuh. Benar. Belilah iklan Facebook itu. Jadi ketika orang buka Facebook keluar beritanya. Keluar duit sedikit lah kan. Udah 20-30% tuh mau dialokasikan buat penanganan COVID. Beli iklan Facebook jadi orang dari Kaltim pokoknya selama dia di titik Kaltim dia buka Facebook langsung keluar tuh iklannya. Sudah Tapi kan jadi vaksin. ngomong-ngomong Facebooknya namanya siapa Bang? Facebook pribadi. Kira-kira gitu. Iya. Nah itu pakai duit itu. Pakai duit dan pemerintah pasti punya duit lah. Jadi untuk misalnya kita paling banyak Instagram ya. Berarti iklannya lewat Instagram ketika orang buka IG gitu. Masuk tuh sudah kan divaksin COVID. Iya. Gitu Apakah ya, Anda vaksinnya. cocok persyaratan COVID? Itu bagian dari digitalisasi dan itu bagian dari sebenarnya mendorong supaya lebih cepat kita Iya, benar. keluar dari pandemi sekarang ini. Terus terkait masalah keterbukaan informasi, digitalisasi, pengembangan diri. Nih, contohnya berapa beasiswa yang dikasih di sini? Nanti yang berhak beasiswa nggak dapat, yang nggak berhak dapat. Kemudian berapa bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk unit usaha kecil dan menengah. Orang nggak ada yang tahu. Jadi yang berhak tidak dapat, yang nggak berhak dapat. Jadi yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin. Nah ini bagian sebenarnya dari mensejahterakan masyarakat Kaltim yang saya yakin itu juga bagian dari tujuan Gubernur Kaltim dan tentu juga tugas dari Pak Faisal sebagai Kadis Kominfo. Luar biasa. Nih. Cocok anggota dewan. Tapi bener Pak, kalau ngomong-ngomong soal beasiswa gitu, karena saya pengalaman juga waktu kuliah. Karena ibaratnya yang seharusnya berhak dapat malah nggak dapat gitu. Nah itu karena keterbukaan Iya informasi benar-benar. tadi. Nah itulah tugas kita sebagai wasit tadi dibilang Pak Faisal. Ya kalau ada apa-apa, masyarakat silakan ngadu. Jangan ragu. KAI kita punya integritas dan luar biasa lah. Luar biasa. Apalagi didukung oleh Kadis Kominfo yang juga memang terlahir sebagai pemimpin ini kan beliau Luar ketua OSIS nih. Jadi dari lahir udah jadi sosok pemimpin Ketua gitu ya. OSIS banyak anggotanya yang sudah di atasnya beliau. Kayaknya Pak Ramon ini tahu banget loh kehidupan iya Pak dong. Faisal ya dari kecil ya. Curiga. Kalau orang ganteng itu perlu ditelisik Oh, bener-bener. sehingga kita bisa ikutan ganteng. Jadi emang gimana Pak waktu jadi ketua OSIS? Ya saya dengar sih beliau ini memang dulu kan mohon maaf ya orang kelas menengah, Oh, menengah ke menengah ke atas. Nah, jadi Isu hoak ini hoak ini hoak. soalnya dapat banyak gue nanti nih. Kalau ngomong soal hoax gimana nih Pak? Diskominfo menangkal hoax selama ini nih. Ini juga masalah baru. Banyak sekali kayaknya ya yang harus dilakukan sama Diskominfo ini termasuk juga soal hoax nih. Gini ya, saya ngamatin saja. Hoax ini memang 10-20 tahun ya, 10-20 tahun Indonesia memang sebenarnya mungkin udah ada, cuma kita nggak perhatikan di set-set gitu. Kalau teori komunikasi namanya agenda setting itu udah ada.
Tetapi kesini setelah 2 kali pilpres terakhir, memang hoaknya luar biasa. Dan gilanya lagi sekarang, hoak itu jadi sebuah industri. Coba bayangin, kita Kominfo sendiri menangkal, industrinya udah. Iya, benar-benar. Jadi butuh kesadaran masyarakat pertama, ya. Pemerintah oke sebagai wasit, tapi kalau menghentikan ini, aduh, saya juga pesimis, ya. Kita juga pesimis. Kecuali kita berani kebijakan seperti China misalnya. Facebook nggak boleh di sana, hanya boleh Facebooknya China. Udah selesai tuh. Cuma apakah kita bisa begitu dengan adanya ini undang-undang keterbukaan dan undang-undang pers, ya kan? Ya kita memang udah menganut begini, ya nikmatin aja hidup, ya. Nah, jadi sulit memang, sehingga kita dibutuhkan kedewasaan masyarakat. Jadi melalui kesempatan ini juga coba pilah-pilah, hati-hati kalau menerima informasi. Ya, kalau saya lihat itu kalau sudah judulnya bombastis itu hati-hati. Udah hati-hati. Iya, jangan tertipu dengan judul ya Pak ya. Malah kemarin kita dialog itu sama Mas Wisnu, dia bilang kalau sudah hurufnya gede semua, wah Raymond ketua KI, wah itu hati-hati itu, hati-hati udah, hati-hati. Ya. Bisa menipu ya. Ya hati-hati. Jadi masyarakat, maksud saya ketika kita menerima informasi itu ceklah faktanya. Gampang kok. Raymond ketua KI, tinggal cek dulu di Google. Ada fotonya, wah fotonya kok mudah banget ini. Cek di foto, drop di Google, kelihatan. Oh, bandingkan dengan berita-berita dulu, sama nggak gitu loh. Ya, tapi ngomong-ngomong soal menangkal hoax ini kan pastinya harus pintar-pintar menggali informasi terus-menerus. Tapi bagi di beberapa daerah ini sangat sulit mengakses informasi. Nah, mungkin juga di beberapa daerah ada blank spot seperti ini. Salah satunya Pak, ada pertanyaan dari Pak Ahmad Agus TB Arifin, di daerah Baramba itu masih ada yang blank spot nih Pak, padahal masih di kawasan ibu kota provinsi. Jadi dari Pemprov sendiri melihat situasi itu seperti apa? Ya, pertama juga harus dipahami oleh seluruh masyarakat ya, pemerintah pasti ingin jaringan ini semuanya bisa tersambung di di seluruh Nusantara. Kita punya program yang namanya Palaparing ya, bahkan lewat dasar laut sudah ada, satelit juga udah ada. Nah, tetapi topografi kita yang juga kadang-kadang jadi masalah gitu loh. Nah, saya udah lakukan survei, memang ada 2 kemungkinan soal jaringan ini. Pertama soal jaringan telekomunikasi yang yang 4G, 3G ya, 2G ya. Target kementerian untuk 3G itu tahun 2022 Indonesia bebas 3G. Walaupun ini 2020 sempat terhenti programnya karena COVID, mudah-mudahan target itu masih bisa dikejar, termasuk Kalimantan Timur ya. Kita udah kebantu sekali di Kalimantan Timur untuk daerah-daerah 3T ya. 3T itu terluar, terdepan, terbelakang tertinggal ya. Nah, yang 3T itu pemerintah pusat ngambil alih semua program, sehingga di perbatasan itu sudah agak lumayan sekarang. Nah, dari total itu ada sekitar 35% yang masih blank spot di Kaltim. Jadi Kaltim ini hanya 65% yang sudah tersambung ya 3G-nya. Kemudian yang kedua, yang narik-narik kabel tuh, yang fiber optik, yang lewat kabel. Nah, yang kabel-kabel ini dari data Telkom memang Kaltim sudah kurang lebih 28-30% lagi yang belum nyampe ya. Jadi sudah masuk 70%-an ya. Dan ini terus berprogres ya, terus berprogres. Banyak masalah, banyak problem yang mudah-mudahan masyarakat bisa memahaminya. Saya kasih contoh ya, misalnya untuk Mahulu yang jauh nih, yang paling jauh. Telkom nih udah tarik nih kabel, tapi sampai di sana masih juga nih nggak dapat sinyalnya. Selidik. Oh, ternyata lagi ada pembangunan jalan, ada traktor, kabelnya putus. Ada binatang yang nangkep karena susah lah, begitu namanya kita hutan ya, tarik kabel juga nggak mudah gitu loh. Jadi banyak problem kita karena infrastruktur jalan dan lain sebagainya juga belum sempurna. Jadi ternyata nggak semudah itu ya Pak ya? Semudah.
Nah, yang kedua yang 3G tadi. Kalau 3G kan masih bergantung dengan menara. Ya, ini menara nih, biar semuanya tahu ya, saya harus jelasin. Menara itu dia punya radius nih. Kalau radiusnya udah habis, sambung lagi menara berikutnya. Habis, sambung lagi menara berikutnya, kan begitu. Nah, coba bayangin hutan rimbanya Kalimantan Timur. Iya. Kalau ketika kita paksa nih provider untuk buat menara, kalau di kota nggak usah dipaksa, dia mah yang rebutan masuk. Karena ada Pak ya. Karena manusianya ada, pemakainya ada, sehingga investasi yang besar itu akan bisa terhitung dan terukur. Coba bayangin, kita paksa provider, lu pasang di hutan sana, siapa yang mau? Kita juga mikir, bikin satu menara 1 miliaran lebih, belum BTS-nya, belum lain-lainnya. Jadi nggak mudah. Begitu udah kesambung sampai ke satu desa, penduduknya cuma 100, penduduknya cuma 50, nggak sebanding. Jadi memang ini perlu campur tangan pemerintah. Tapi pemerintah juga nggak kuat juga, harus bangun ratusan. Ya nggak? Ya Bang? Iya. Jangan tegang Bang. Pak Ramon tegang banget mendengarkan. Iya, tapi ini benar. Nah, akhirnya pemerintah ikut nih. Akhirnya kita di Kaltim ini udah jadi percontohan soal ini. Coba bayangin, kita nggak punya uang nih, kita harus bikin banyak menara. Akhirnya udah deh, lu pusat bantu dong. Pusat lah, bantulah dia bikin menara. Begitu pusat masuk, tanahnya tanah siapa? Pusing lagi, kelahi lagi, ribut lagi. Oke, akhirnya kita kerjasama lah sama pemerintah daerah. Pemerintah daerah, entah Kubar, entah Maulu, entah Pasen, entah Bro, minta dong tanahnya. Pemerintah daerah yang ganti, pemerintah pusat yang bangunin towernya, atau pemerintah provinsi yang bangunin towernya. Itu belum selesai tuh. Ada tower, ada tanah. Ternyata perlu BTS. Nah, baru nih kita sentil nih provider. Lu pasang dong, masa BTS aja nggak mau? Mungkin dia mau, karena investasinya nggak mahal kan? Begitu udah pasang nih, selesai. Begitu BTS-nya sampai, listriknya kagak ada. Lagi-lagi ada masalah Pak ya. Listriknya gimana jalannya? Akhirnya, oke, kita kerjasama lagi dengan pemerintah, kita bikinkan gensetnya. Gensetnya jalan, hidup. Terus PR-nya lagi, memangnya genset tahan 1 hari? Solarnya bisa habis. Terus siapa yang masuk tengah hutan dari Samarinda bawa solar 40 atau 60 liter seminggu sekali? Siapa yang mau? Nah, kita kerjasama lagi dengan pihak desa, daerah terkait untuk menjaga, memelihara, memaintain ini. Ini aja belum selesai nih. Di beberapa tempat sudah kita lakukan dengan pola kerjasama begitu. Besok-besok ada AC-nya hilang. Besok-besok ada akinya hilang. Siapa yang tengah hutan, siapa yang mau jagain, ya kan? Akhirnya kerjasama lagi sama Koramil, kerjasama lagi sama Kodim. Itu pola yang kita lakukan nih di Kaltim. Dan ini jadi contoh. Kita kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan pusat, dengan Kodim, dengan masyarakat. Terus kalau rumputnya tinggi, siapa yang maintain? Ayo dong, masyarakat juga bantu. Ya. Jadi banyak problem yang tidak mudah gitu loh untuk Kalimantan Timur. Tapi percayalah, pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan itu. Nah, kemudian untuk Samarinda nih, tadi yang di mana? Di Berambai. Sebenarnya kan fiber optik udah masuk semua, sudah masuk semua nih. Nah, cuma persoalannya adalah beberapa badan publik, beberapa sekolah kan, nah inilah birokrasi kita harus mengajukan proses pendaftaran. Kemudian ketika sudah dipasangin, ya lu pakai jasa, lu harus bayar lagi bulanannya, ya kan? Oh, ternyata hanya mampu bandwidthnya sedikit, marah-marah, minta tambah bandwidth banyak, bayarnya minta murah, ya kan? Ini sulit, nggak mudah emang. Ya mudah-mudahan lah, kita berdoa, mudah-mudahan teknologi ini semakin maju, teknologi ini semakin murah, semakin simple, semakin efisien, sehingga semua masyarakat bisa menikmati ya. Saya kira ini proses, percayalah, kalau kita amati 5-10 tahun ke belakang dengan sekarang,
sudah semakin nyaman. Iya, jadi intinya sebenarnya pemerintah tuh pastinya berusaha sekali Pak ya untuk meniadakan blank spot di daerah-daerah, terutama mungkin di daerah pedalaman. Nggak usah di daerah pedalaman, mungkin di rumah Pak Ramon sendiri gimana nih? Blank spot nggak? Enggak ya? Hari ini aja anak dan istri lagi nonton. Oh iya benar banget ya. Ya masih terima kasih Pak Faisal dan juga Pak Ramon. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang ingin dipertanyakan dan juga diperbincangkan ya di acara Ngopi Sore pada hari ini. Dan terima kasih untuk Sobatkom juga yang sudah menyaksikan secara live di Instagram dan juga di Facebook Diskominfo Kaltim dan juga nomor 1 Kaltim. Mudah-mudahan nanti Pak Ramon kita bisa bincang-bincang lagi ya Pak ya. Jangan lupa undang-undang terus ya Pak ya. Dan terima kasih, sampai jumpa Sobatkom di Kamis depan, tentunya masih di Ngopi Sore, ngobrol pintar dan inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.